Tes pramusim MotoGP di Sepang lalu terasa mengecewakan bagi Honda dan Marc Marquez. Marc, yang merasa fisiknya sudah pulih, justru dikecewakan oleh motornya. Ada apa dengan Honda? Sebagai rider yang paling berpengalaman di atas motor RC213V, Marc Marquez menjadi acuan riset yang seluruh datanya sangat dibutuhkan oleh engineer untuk menentukan arah pengembangan motor. Untuk itu, Honda sampai membawa 4 motor ke Sepang dengan 3 motor baru dan 1 motor lama. Di hari kedua, menggunakan 3 motor dan 2 motor di hari ketiga. Kemudian, fokus pada 1 motor di sorenya. Dari keseluruhan tes, Marc Marquez mencatatkan waktu tercepatnya 1 menit 58,6 detik, menempatkan posisi ke-10 di klasmen, tepat di bawah adiknya di posisi 9, tertinggal 0,28 detik. Mungkin ini pertama kalinya Alex bisa lebih cepat dari Marc di sirkuit. Sampai-sampai membuat Alex sedikit ketakutan jika nggak dibukain pintu rumah oleh kakaknya. Mengenai hasil dari pengujian, Marc merasa campur aduk, senang untuk fisiknya, dan mengharapkan peningkatan yang lebih besar di motornya. Marc lebih antusias menjelaskan kondisi fisiknya. Ia sangat puas dengan kondisinya, dapat berkendara dengan sikap terbaiknya. Sekarang, ia dapat memutuskan kapan untuk melaju cepat dan kapan untuk melambat. Tahun lalu, mustahil dilakukan katanya. Dari sisi motor, menurutnya impresi masih sama dengan motor saat pengujian di Valencia tahun lalu. Motor yang notabene nggak dia sukai. Secara umum, menurutnya mesin motor ini powerful. Top speednya baik. Marc mencatat 336,4 km per jam. Sedangkan Bagnaia dan Alex Espargaro mencatat 337,5 km per jam. Selain itu, perlu peningkatan saat pengereman keras. Ia tertinggal 0,1 sampai 0,2 detik dari Ducati di tikungan pertama sirkuit Sepang. Terlepas dari belum meningkatnya motor sesuai harapan Marc Marquez, ada hal penting lain yang terjadi selama tes Sepang lalu. Hal manajerial yang akhirnya berefek pada hasil di tes Sepang kemarin. Kita tahu, tahun ini Ken Kawauchi baru pindah dari Suzuki ke Honda. Dengan posisi manajer teknis, membuat Ken harus mampu membuat keputusan tepat dalam menentukan pengembangan motor dan menerjemahkan segala informasi dari teknisi di track untuk diteruskan ke pabrikan. Begitu juga sebaliknya. Dengan status orang baru, tentu Ken ingin mengetahui sebanyak mungkin mengenai apapun tentang konsep pengembangan motor RC213V itu. Ia ingin melihat langsung informasi itu dengan mendasarkan pada basis motor tahun lalu. Untuk tujuan itulah, kenapa motor tahun lalu masih dibawa di pengetesan Sepang ini. Di saat tim lain sedang berfokus pada motor baru, namun HRC masih disibukkan dengan pengumpulan data motor yang idealnya dilakukan pada tes di Valencia lalu. Ya, kan memang saat itu di Valencia Ken Kawauchi belum gabung HRC. Maka tak heran Marc bilang impresi motor ini masih sama dengan motor di Valencia. Bisa jadi motornya memang belum diapa-apain karena sedang ada reshuffle besar-besaran di jajaran manajerial tim HRC. Dengan kondisi itu, HRC terlihat datang ke Sepang dengan 2 misi utama, yaitu tes komponen motor baru dan pengumpulan data. Pengumpulan data ini digunakan Ken Kawauchi untuk memahami secara menyeluruh konsep pengembangan motor RC213V tadi. Hal ini membuat Marc Marquez sedikit uring-uringan karena menurutnya dengan adanya tugas tambahan itu membuat pembalap bekerja lebih keras lagi. Kami menguji komponen-komponen yang tahun lalu tidak bagus, pengujian-pengujian yang bahkan menurutnya tidak berguna. Dari banyak pengujian semacam itu, motor tanpa aero-fairing hanya salah satu yang kelihatan. Tapi, Marc tetap masuk ke track dan menjalani pengujian yang diinginkan oleh manajer teknis. Karena menurutnya, itu sudah menjadi tugasnya sebagai pembalap utama HRC. Ia pun tidak mempertanyakan dan hanya menjalankan tugasnya sebagai pembalap. Yang ia tahu, Ken Kawauchi membutuhkan informasi itu. Terdengar seperti pekerjaan sia-sia ya? Atau Honda sedang frustasi? Pastinya bukan frustasi, karena Ken Kawauchi aja baru masuk, baru mulai kerja, masih jauh dari frustasi. Jika kita melihat dari sudut pandang Ken Kawauchi, tentu kondisi tersebut hal normal yang harus dialami. Walau sama-sama dari Jepang, tapi budaya kerja Honda dan Suzuki pasti berbeda. Pekerjaan Ken menuntut ia harus memahami detail seluk-beluk teknis dari pengembangan motor. Bagaimana motor tahun lalu bekerja, apa yang ingin ditingkatkan tahun ini, dan bagaimana cara meningkatkannya. Wajar, sebagai orang baru, ia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pengembangan motor. Memangnya nggak bisa minta langsung datanya sama orang-orang yang dulu?
Kita nggak tahu situasi Ken Kawauchi di HRC gimana. Tapi yang jelas, orang baru, metode kerja baru. Mungkin ini pilihan Ken. Ia perlu untuk melihat sendiri data-data itu sebelum melanjutkan pekerjaan ke tahap selanjutnya. Bisa jadi, kedatangan Ken Kawauchi membuat seluruh tim merasa harus beradaptasi dengan Ken, termasuk Mark. Mark yang dikenal sebagai anak emas Honda ini, dari statementnya memilih nurut apapun yang diminta Ken, ketimbang mempertanyakan, walau ia merasa kurang setuju dengan pengujian-pengujian tersebut. Yang menarik, dari beberapa ucapan Mark di media tentang Sepang tes ini, seakan-akan memberi gambaran Mark bersikap dingin dan membuat jarak antara pembalap dengan pabrikan di garasi HRC. Seperti pada hari kedua tes, ia berkata di pabrikan sebesar Honda, tidak semua keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ia bicara tentang perbedaan pendapat saat pengujian komponen lama, dengan bilang, bukan keinginanku untuk mengujinya, aku tak tahu itu untuk apa. Semoga ini bukan percikan api di antara Mark dan Honda, yang jika membesar, bisa menjadi akhir dari kebersamaan mereka. Semoga aja ini cuma sekedar kecanggungan sementara anak buah sama bos baru, yang kalau lagi serius, tampangnya bikin orang males negor. Sampai-sampai Mark nggak berani nanya pas disuruh tes ini itu. Dengan banyaknya data yang terkumpul, diharapkan Ken Kawauchi mampu membawa ide-idenya ke HRC Jepang dan diolah menjadi motor RC213V yang lebih kompetitif. Fokus Mark pada motornya adalah menciptakan feeling roda depan yang sesuai dengan gaya balapnya. Namun, yang lebih penting menurutnya mencari koneksi dengan bukaan throttle saat motor keluar tikungan. Di sana Ducati lebih unggul. Mesin ini powerful dan top speednya bagus. Tapi untuk mencapai top speed lebih lambat. Ini bukan karena akselerasinya yang lemah, tapi karena kurang traksi di roda belakang. Mengenai motor tanpa aerofairing yang sempat dikendarai Marquez dan Bradle, jurnalis MotoGP Manuel Pecino di podcastnya menceritakan bahwa motor itu melaju tak terkendali. Motor tidak bisa berakselerasi karena ban depan selalu terangkat. Selain itu, menurut Manuel Pecino, Bagnaia dan Viñales juga pernah mencoba motor tanpa aerofairing di sirkuit lain dengan tujuan sama, untuk mendapatkan data perbandingan. Impresi mereka kurang lebih sama. Pada akhirnya, Marc Marquez tetap akan memimpin pasukan Honda menuju tes di sirkuit Portimao bulan depan, karena dua pembalap bedol desa dari Suzuki masih disibukkan dengan adaptasi motor, dan pembalap asli Jepang yang kecepatannya setara test rider belum bisa diharapkan performanya. Terima kasih sudah nongkrong di garasi Roda 2. Kita ketemu di video berikutnya.